Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya Bapak, Ibu, dan Saudara? Saya berdoa kita semuanya sehat-sehat selalu. Bapak, Ibu, kita sudah masuk dalam bulan Juni. Tidak terasa ya, 2 bulan kita sudah menjalani masa pandemi Corona. Kita akan masuk dalam bulan yang ketiga. Kita menghadapi masa-masa yang tidak mudah, masa yang sulit, masa yang sukar. Beberapa di antara kita mengalami perubahan di dalam pekerjaannya, usahanya. Beberapa di antara kita mengalami sebuah pemutusan hubungan kerja. Beberapa di antara kita mengalami hal-hal yang sulit, bukan hanya masalah ekonomi, mungkin juga di dalam hubungan kita bersama keluarga. Besar harapan saya Bapak Ibu bahwa di masa pandemi Corona ini, ketika kita banyak melakukan kegiatan kita di rumah, harapan saya Bapak Ibu dan Saudara justru harusnya semakin erat dalam hubungan keluarga, dalam hubungan bersama anak-anak, dalam hubungan bersama suami dan istri. Itu harapan kita bersama. Namun apa mau dikata Bapak Ibu? Menurut berita ini, bahwa di dalam masa pandemi ini, kekerasan dalam rumah tangga itu meningkat. Kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga itu meningkat. Menurut beberapa berita, beberapa kasus KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga itu terjadi ketika banyak aktivitas di rumah, ya. Di dalam masa pandemi ini semua di rumah. Nah, karena nenek moyang kita, orang tua kita memberikan sebuah pemahaman bahwa urusan rumah tangga itu urusan perempuan. Sehingga ketika kita semua ada di rumah, tetap saja pekerjaan di rumah itu yang mengerjakan adalah perempuan. Terjadi penindasan. Ya, laki-laki santai-santai, perempuan mengerjakan semua pekerjaan di rumah. Nah, ini juga bisa dikatakan tergolong kekerasan dalam rumah tangga. Tidak berbagi dalam kehidupan rumah tangga. Ya. Yang kedua, kasus yang ditemukan adalah karena ada pemotongan gaji di dalam pekerjaan, karena ada pemutusan hubungan kerja atau PHK, karena ada penjadwalan khusus di dalam masa-masa pandemi ini menyebabkan penghasilan berkurang. Emosi dari suami ataupun istri itu menjadi meningkat. Ketika mereka banyak di rumah, ekonomi menghadapi masalah, mereka sering bertengkar, marah-marah. Terjadilah kekerasan dalam rumah tangga. Bukan hanya kekerasan fisik, tetapi juga kekerasan kata-kata, verbal. Nah, inilah yang menurut informasi dari berita-berita yang ada meningkat di dalam masa pandemi Corona ketika semua orang banyak melakukan kegiatan di rumah. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan keluarga Kristen? Bagaimana dengan keluarga kita, keluarga saya, keluarga Bapak Ibu di dalam masa pandemi Corona ini, di dalam masa-masa yang sukar ini? Nah, inilah yang akan kita bersama-sama renungkan. Renungan pada pagi hari ini diberikan judul Membangun Keluarga Kristen di Masa yang Sukar. Ya, kita akan membacanya dari 1 Korintus pasalnya yang ke-7. Sebelum kita masuk dalam bacaan, Bapak Ibu, 1 Korintus pasalnya yang ke-7 dari ayat 1 sampai 40 ini berbicara tentang perkawinan. Sudah ada tertulis dalam perikop 1 Korintus 7:4. 1 Korintus pasalnya yang ke-7 tentang perkawinan. Rasul Paulus mau menyampaikan tentang perkawinan, tapi bukan perkawinan yang biasa. Kalau kita melihat dalam ayatnya yang ke-26, ya, ayatnya yang ke-26 saya akan bacakan untuk kita semua. Di sana dikatakan demikian,
Aku berpendapat bahwa mengingat waktu darurat sekarang adalah baik bagi manusia untuk tetap dalam keadaannya. Jadi Rasul Paulus mau menyampaikan tentang perkawinan atau pernikahan di masa darurat. Masa darurat itu masa yang sukar, masa yang sulit. Masa yang sukar, masa yang sulit yang seperti apa? Di dalam jemaat Korintus pada saat itu terjadi perselisihan. Kita sudah bisa melihatnya dalam 1 Korintus 1 ayatnya yang 11. Bahwa di sana ada perselisihan di dalam jemaat. Apa perselisihannya? Adalah ada kelompok-kelompok di dalam jemaat. Nah, inilah masa-masa yang sukar. Nah, apa hubungannya kelompok-kelompok ini dengan pernikahan? Nanti kita akan membahasnya satu persatu. Nah, masa yang sukar yang kedua adalah kita bisa baca dalam 1 Korintus pasal 3 dan pasalnya yang kelima, bahwa di jemaat Korintus ada banyak sekali dosa, perbuatan dosa, percabulan, perzinahan. Nah, apa hubungannya dengan pernikahan? Jelas ini ada hubungannya, nanti kita akan membahasnya juga satu persatu. Khusus bagian yang kita baca 1 Korintus 7 ayat 1 sampai 16, Rasul Paulus menyampaikan beberapa hal yang berkaitan bagaimana kita, keluarga Kristen, membangun keluarga di masa yang sukar. Saya membagi 1 Korintus 7 ayat 1 sampai 16 ini menjadi 5 bagian. 5 bagian yang harus kita perhatikan ketika mau membina keluarga Kristen di masa yang sukar. Yang pertama, saya akan bacakan dari surat 1 Korintus 7 ayat 1 dan 2. Di sana dikatakan demikian. Dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin. Tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Rasul Paulus di ayat 1 dan 2 ini harus kita satukan ya Bapak Ibu. Bukannya melarang pernikahan, bukannya melarang perkawinan. Tetapi pernikahan dan perkawinan di masa yang sukar itu harus dipersiapkan dengan baik. Rasul Paulus tadi menyebutkan apa? Karena ada bahaya percabulan. Hari Jumat kemarin kita sudah membahasnya. Percabulan itu dimulai dari hati, dari pikiran. Nah, supaya hati dan pikiran kita ini tidak tergoda untuk melakukan hal-hal yang tidak senonoh, Rasul Paulus mengatakan sebaiknya kamu menikah. Jadi hal yang pertama mau disampaikan Rasul Paulus, kalau kamu mau menikah adalah persiapkanlah hatimu. Hatimu harus benar. Motivasimu harus benar untuk menikah. Dan juga ketika kita mempersiapkan hati, pilihlah pasangan hidup yang benar. Di masa yang sukar, nah ini hubungannya dengan tadi perselisihan di jemaat Korintus. Di masa yang sukar, kita harus pandai-pandai memilih suami atau istri kita. Bisa saja dia ternyata bukan golongan yang benar. Jangan hanya melihat dari parasnya, jangan hanya melihat dari luarnya, tetapi apakah dia menjadi pengikut Kristus yang benar atau tidak? Apakah hidupnya masih benar di hadapan Allah atau tidak? Cek hatimu, benarkah pilihanmu kepada orang yang akan kamu nikahi itu di masa yang sulit? Yang kedua, saya akan bacakan ayat 3 sampai yang ke-6. Di sana dikatakan demikian. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya. Demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya.
Janganlah kamu saling menjauhi kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya iblis jangan menggodai kamu karena kamu tidak tahan bertahan. Hal ini kukatakan kepadamu sebagai kelonggaran, bukan sebagai perintah. Hal yang kedua, ya jelas sekali di sini Rasul Paulus mau menyampaikan tentang kewajiban. Ya, hal yang kedua, membina keluarga Kristen di masa yang sulit, membangun pernikahan di masa yang sulit, memperhatikan kewajiban dalam pernikahan. Ya, di masa yang sulit, suami dan istri itu harus tetap memperhatikan kewajibannya. Rasul Paulus mempertegas prinsip pernikahan, yaitu 2 menjadi 1. Kejadian 2 ayat 24. Di masa yang sukar Bapak Ibu, suami jangan hanya fokus pada keuangan keluarga yang sedang morat-marit. Suami jangan fokus hanya pada pekerjaannya yang lagi sulit. Suami jangan fokus hanya pada ekonomi yang sedang susah. Begitu juga dengan istri. Di masa yang sulit itu, istri jangan hanya fokus kepada rumah tangga, kepada urusan rumah tangga, kepada anak-anak, kepada mencuci, kepada hal-hal yang lain di rumah tangga. Tetapi suami dan istri tetap harus mengingat kewajiban mereka sebagai pasangan suami istri. Inilah yang terjadi juga di jemaat Korintus. Rasul Paulus mau menyampaikan kepada mereka, ya betul ada perselisihan di jemaat, ada bahaya percabulan, ada hal yang sedang terjadi di jemaatmu ini. Tetapi ingatlah kewajibanmu sebagai suami dan istri. Tetap perhatikan itu. Ya, Bapak Ibu dan Saudara, hal yang kedua Rasul Paulus menyampaikan, membina keluarga, membina pernikahan Kristen, membangun keluarga Kristen di dalam masa yang sulit. Kita harus tetap memperhatikan kewajiban dalam pernikahan kita. Inilah yang kedua. Yang ketiga, kita akan bersama-sama membaca ayat firman Tuhan dari 1 Korintus 7 ayat 7-9. Demikian firman Tuhan. Namun demikian alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku. Tetapi setiap orang menerima dari Allah karunia-Nya yang khas, yang seorang karunia ini, yang seorang lain karunia itu. Tetapi kepada orang-orang yang tidak kawin dan kepada janda-janda, aku anjurkan supaya baiklah mereka tinggal dalam keadaan seperti aku. Tetapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin, sebab lebih baik kawin daripada hangus karena hawa nafsu. Ayat 7 dan sampai 9 ini berbicara tentang keadaan Rasul Paulus. Ya, Rasul Paulus tidak menikah. Rasul Paulus mau mengatakan di ayat 7 sampai 9 ini, di masa yang sulit memang sebaiknya kamu tidak menikah. Ya, karena mengurus dirimu sendiri saja sudah sulit, apalagi kamu harus menikah. Jadi Rasul Paulus mau menyatakan bahwa dalam pernikahan, dalam keluarga, kamu harus memperhatikan tanggung jawab. Kamu harus memperhatikan tanggung jawab. Kalau kamu bisa bertanggung jawab dengan dirimu, dan kamu punya komitmen bertanggung jawab untuk keluargamu, menikahlah. Tapi kalau untuk dirimu sendiri kamu belum bisa tanggung jawab, apalagi kamu bisa bertanggung jawab untuk keluargamu yang ada 2 atau 3 dan sebagainya, lebih baik tidak menikah. Jadi hal yang ketiga mau disampaikan Rasul Paulus, membangun keluarga Kristen di masa yang sukar. Kita harus menikah, kita harus berkeluarga dengan tanggung jawab. Menikah dengan tanggung jawab, berkeluarga dengan tanggung jawab. Yang ketiga. Yang keempat, mari kita baca dari ayat 10 dan 11.
Di sana dikatakan kepada orang-orang yang telah kawin. Aku. Oh tidak, bukan aku, tetapi Tuhan. Demikian Rasul Paulus. Perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Di dalam ayatnya yang 10 dan 11 ini, Rasul Paulus menekankan pengajaran yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus di dalam Matius 19 ayat 6, yang di sana dikatakan bahwa apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Rasul Paulus sedang menegaskan ini. Jadi Rasul Paulus mau menyampaikan bahwa di dalam keadaan sesulit apapun, pernikahan Kristen harus dipertahankan. Ya Bapak, Ibu, dan Saudara, pada masa yang sulit itu, bisa saja Bapak Ibu ya, bisa saja suami istri, suaminya ikut golongan Apolos, istrinya ikut golongan Paulus. Nah ini perselisihan dalam jemaat ini bisa saja terjadi antara suami dan juga yang istri. Istrinya setuju dengan golongan Petrus, suaminya setuju dengan golongan Apolos. Suaminya setuju dengan golongan Paulus, istrinya setuju dengan golongan Apolos. Nah perselisihan inilah masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit. Jadi Rasul Paulus mengatakan bahwa dalam keadaan sesulit apapun, pernikahan Kristen harus dipertahankan. Jadi hal yang keempat yang mau disampaikan oleh Rasul Paulus adalah membangun keluarga Kristen di masa yang sukar. Kita harus mempertahankan pernikahan kita di masa-masa sesulit apapun. Harus punya semangat mempertahankan pernikahan dalam keadaan apapun. Ini yang keempat. Sedangkan yang kelima, kita akan baca bagian yang kelima atau bagian yang terakhir, ayat 12 sampai 16. Kepada orang-orang lain aku, bukan Tuhan, katakan, kalau ada seorang yang beristrikan seseorang yang tidak beriman dan perempuan itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah saudara itu menceraikan istri dia. Dan kalau ada seorang suami bersuamikan seorang istri yang bersuamikan seorang yang tidak beriman dan laki-laki itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah ia menceraikan laki-laki itu. Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya, dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak-anak cemar, tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Tetapi kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah ia bercerai. Dalam hal yang demikian, saudara atau saudari tidak terikat. Tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Sebab bagaimanakah engkau mengetahui, hai istri, apakah engkau tidak akan menyelamatkan suamimu? Atau bagaimana engkau mengetahui, hai suami, apakah engkau tidak akan menyelamatkan istrimu? Hal yang kelima ini, dari ayat 12 sampai ayat 16, Rasul Paulus bukan berbicara tentang pernikahan beda agama. Ya, sekali lagi, Rasul Paulus bukan berbicara tentang pernikahan beda agama, tapi Rasul Paulus mau mengatakan bahwa jikalau, nah ini jikalau, ada pasangan suami istri yang ketika dia sudah menikah, tapi menikah dengan paham atau keyakinan yang lain. Saat itu kan Bapak Ibu, jemaat di Korintus itu bukan hanya jemaat asli dari Yerusalem, tapi juga ada jemaat dari Yunani dan Romawi. Jadi ketika mereka dengan paham keyakinan yang lama, tentu tidak percaya pada Allah, mereka punya dewa-dewa sendiri. Nah ketika mereka bertobat, bisa saja, nah ini, bisa saja yang bertobat itu baru suaminya saja, atau baru istrinya saja, sehingga suami atau istri mereka belum, tapi mereka sudah. Nah terhadap hal ini Rasul Paulus mengatakan, jangan kamu bercerai. Karena apa? Karena kamu menguduskan istrimu, karena kamu menguduskan suamimu. Artinya adalah kamu harus mengabarkan
pekabaran Injil kepada suamimu, kepada istrimu. Dengan adanya kamu masuk dalam Kristen, ya, harapannya seluruh isi keluargamu juga diselamatkan dengan imanmu. Kabarkan itu kepada mereka. Jadi jangan diceraikan. Ini kasus yang pertama. Ya, kasus yang kedua bisa jadi seperti ini. Mereka sudah menikah di gereja, tetapi ketika masa-masa yang sulit, ketika terjadi perselisihan dalam jemaat, suami atau istri ini tidak kuat. Mereka keluar dari gereja. Bukan hanya keluar dari gereja tidak datang ibadah, tapi mereka keluar dari gereja dan pindah imannya. Karena melihat, wah, pengikut Kristus saja berselisih. Aku sudah tidak betah lagi menjadi pengikut Kristus. Aku tak kembali kepada agama nenek moyangku. Nah, terhadap hal ini Rasul Paulus mengatakan jangan kamu ceraikan. Justru kamu harus menguduskan mereka dengan cara apa? Ajak mereka untuk kembali, bertobat. Katakan kepada mereka, ya, bahwa keyakinan kepada Kristus itu bukan bicara tentang bagaimana manusianya, tapi kita harus fokus kepada Tuhan kita. Yang berselisih itu kan manusianya, yang bermasalah itu kan manusianya, tapi Tuhan kan tidak berubah. Jadi Rasul Paulus bilang, jangan kamu ceraikan, ajak dia bertobat. Jadi yang kelima, Rasul Paulus mau menyampaikan kepada jemaat di Korintus dan juga kepada kita semua, dalam membangun keluarga Kristen di masa yang sukar, marilah kita saling menguduskan di dalam pernikahan. Jadi Bapak Ibu, ada yang 5 ya tadi ya, bagaimana kita membangun pernikahan, membangun keluarga di masa yang sukar. Yang pertama, memperhatikan hati. Yang kedua, memperhatikan kewajiban kita dalam pernikahan. Yang ketiga, kita memperhatikan tanggung jawab dalam pernikahan dan keluarga. Dan yang keempat, dalam sesulit apapun kita harus mempertahankan pernikahan kita. Dan yang kelima, dalam masa-masa yang sukar, kita bisa saling menguduskan di dalam pernikahan. Ya, 5 hal ini adalah menjadi pegangan kita, pedoman kita sebagai orang-orang Kristen di dalam masa-masa yang sulit. Seperti saat ini, masa corona, pandemi COVID-19 ini membuat keadaan menjadi sulit. Tadi saya sudah sampaikan di awal, kekerasan dalam rumah tangga meningkat. Karena apa? Karena masalah ekonomi dan juga masalah konflik dalam keluarga. Masalah ekonomi, pemotongan gaji membuat orang jadi marah-marah. Konflik dalam keluarga adalah bahwa dari dulu sampai sekarang urusan rumah tangga dipegang perempuan, sehingga perempuan saja yang kerjakan dulu urusan rumah tangga. Ini membuat jadi kekerasan dalam rumah tangga, penindasan laki-laki menindas perempuan dalam keluarga. Nah, hal ini sebaiknya tidak terjadi dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Kita tetap harus mempertahankan pernikahan kita dengan cara apa? Dengan cara firman Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan tentang kebersamaan. Firman Tuhan mengajarkan tentang kita saling melengkapi. Firman Tuhan mengajarkan suami harus melindungi istri, istri harus menghormati suami. Jadi ada kerjasama dalam keluarga. Bukan ada satu yang dominan, tetapi dalam keluarga itu harus semuanya sama. Sama dalam artian bekerja sama. Ya, bekerja sama itu berbeda dengan bahwa semuanya itu harus porsinya sama gitu. Tidak juga ya, antara orang tua dan anak bisa saja anak itu mendapat porsi yang lebih sedikit pekerjaan di rumah, orang tua lebih banyak. Tidak disamakan semua ya Bapak Ibu. Ya, kita bicara tentang sama ini, bekerja sama. Nah, Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, firman Tuhan pagi hari ini bukan hanya untuk berbicara kepada pernikahan suami dan istri saja, tapi ini juga berbicara tentang seluruh anggota keluarga di rumah.
termasuk anak-anak, termasuk orang tua, satu rumah. Ya. Jadi di dalam satu rumah itu semua orang harus punya kewajiban, mengerti kewajibannya. Anak kewajibannya apa, orang tua kewajibannya apa, suami kewajibannya apa, istri kewajibannya apa. Dan semua anggota keluarga ini juga tahu tanggung jawabnya. Ya Bapak Ibu, di dalam masa-masa yang sulit ini kita banyak bekerja di rumah atau kita banyak berdiam di rumah, saatnya yang paling baik untuk mengajarkan tanggung jawab kepada anak-anak kita. Mulailah tanggung jawab itu dari kecil. Ada anak yang diminta tanggung jawab untuk menyapu rumah, mengepel rumah, ada anak yang diberikan tanggung jawab untuk mencuci piring, ada anak diberikan tanggung jawab untuk menyiram halaman dan sebagainya. Ini saat yang tepat untuk mengajarkan tanggung jawab buat anak. Jadi ini juga berbicara tentang keluarga kita secara umumnya, membangun keluarga Kristen di masa yang sukar. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, marilah kita membangun keluarga Kristen di masa yang sulit ini dengan tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Jangan tergoda dengan kehidupan duniawi yang bisa menghancurkan keluarga kita. Apa saja itu? Ya, kita menghalalkan berbagai macam cara untuk mendapatkan uang. Ya, kita melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum. Bahkan bukan hanya menghancurkan keluarga kita. Di masa yang sulit ini janganlah kita juga merusakkan hubungan kita dengan Allah, melakukan dosa, apalagi seperti dikatakan di jemaat di Korintus, ada percabulan, perzinahan, dan banyak hal dosa-dosa yang dilakukan. Meskipun berada di masa yang sulit, tetaplah berpegang pada firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah jawaban bagi seluruh kebutuhan hidup kita. Selamat hari Minggu, selamat berkarya di ladang Tuhan, selamat membangun keluarga Kristiani di masa-masa yang sukar. Tuhan Yesus memberkati.